Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noka Putra dari PAID 6A akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Profesi dan Etika Keguruan. Profesional adalah orang yang sangat ahli dalam suatu bidang tertentu. Ciri-ciri pekerjaan yang profesional. Orang yang profesional biasanya menyandang suatu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi. Profesionalisasi biasanya didapatkan melalui proses atau perjalanan waktu yang sangat lama dan membuat seseorang menjadi profesional. Dengan demikian, seorang profesional jelas memiliki profesi tertentu yang diperoleh melalui sebuah proses pendidikan maupun pelatihan yang khusus. Dan di samping itu pula ada unsur semangat pengabdian atau panggilan profesi di dalam melaksanakan suatu kegiatan kerja. Hal ini perlu ditekankan benar atau membedakannya dengan kerja biasa yang semata bertujuan untuk mencari nafkah dan atau kekayaan material duniawi walaupun akan mendapat gaji yang tinggi sebagai upah kerja dan jasanya. Contohnya IT manager, IT konsultan, sistem analis, konsultan ERP dan lain-lain. Adapun pekerja biasa merupakan suatu kegiatan yang tidak bergantung pada suatu keahlian tertentu. Jadi setiap orang dimungkinkan memiliki pekerjaan, namun tidak semuanya bertumpu pada satu profesi. Pekerjaan dalam arti luas adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia. Dalam arti sempit, istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan uang bagi seseorang. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering dianggap sinonim dengan profesi, padahal tidak. Ciri-cirinya adalah dalam melakukan pekerjaan yang tidak mengandalkan keahlian dan pengetahuan khusus. Pekerjaan yang dilakukan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, memiliki status yang rendah di masyarakat dan hanya bisa menghasilkan sedikit uang. Contohnya, operator, penjaga warnet, tukang ketik di rental, dan teknisi komputer. Yang harus disadari oleh seorang guru adalah bahwasanya dia sendiri adalah seorang pelajar, yang mana tugas pelajar adalah selalu belajar dan mencari tahu tentang hal-hal yang belum diketahuinya. Kesadaran seperti ini akan menjadikan guru tamak terhadap ilmu pengetahuan dan akan selalu memperkaya dirinya dengan ilmu-ilmu sebagai bekal baginya dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai demonstrator sehingga mampu memperagakan apa yang diajarkannya secara didaktis. Dalam mencapai keberhasilan pendidikan, guru memiliki peran yang sangat menentukan sebab bisa dikatakan guru merupakan kunci pokok dari keberhasilan sebuah pendidikan. Untuk itu, guru haruslah memiliki sifat dan karakteristik yang memadai dan berbeda dengan ciri-ciri dari profesi yang lain. Seperti kita ketahui bahwa salah satu dari tujuan pendidikan adalah memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk mencapai kedewasaan. Sebelum guru tersebut membawa anak didiknya pada tingkat kedewasaan, maka seharusnya guru tersebut terlebih dahulu telah memiliki sikap kedewasaan itu sendiri. Yang pertama, jabatan yang melibatkan jabatan intelektual. Yang kedua, jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Yang ketiga, jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama. Pengembangan profesi guru adalah kegiatan guru dalam rangka pengamalan ilmu dan pengetahuan, teknologi dan keterampilan untuk meningkatkan mutu baik bagi proses belajar mengajar dan profesionalisme tenaga kependidikan lainnya. Macam-macam kegiatan guru yang termasuk kegiatan pengembangan profesi adalah: yang pertama, mengadakan penelitian di bidang pendidikan. Kedua, menemukan teknologi tepat guna di bidang pendidikan. Ketiga, membuat alat pelajaran atau peraga dalam atau bimbingan. Keempat, menciptakan karya tulis. Kelima, mengikuti pengembangan kurikulum.
Adapun alasan kegiatan pengembangan profesi guru adalah untuk meningkatkan mutu guru agar guru lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Jadi kegiatan tersebut bertujuan untuk memperbanyak guru yang profesional, bukan untuk mempercepat atau memperlambat kenaikan pangkat atau golongan. Selanjutnya, sebagai penghargaan kepada guru yang mampu meningkatkan mutu profesionalnya, diberikan penghargaan, antaranya dengan kenaikan pangkat atau golongannya. Dalam kaitannya dengan program bimbingan penulisan karya ilmiah, maka penulisan karya tulis ilmiah sendiri yang merupakan salah satu kegiatan pengembangan profesi guru, bukanlah sebagai tujuan akhir, tetapi sebenarnya merupakan wahana untuk melaporkan kegiatan yang telah dilakukan guru untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pembelajaran di sekolah. Karena pengetahuan, keterampilan dan sikap guru atau kompetensi guru sangat menentukan proses pembelajaran di kelas dan pendidikan di sekolah. Kompetensi guru akan menentukan mutu lulusan suatu pendidikan, karena peserta didik belajar langsung dari para guru. Jika kompetensi guru rendah, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan efektif dan menyenangkan. Jika pembelajaran tidak efektif dan menyenangkan, maka peserta didik sulit menerima dan menyerap serta memahami pelajaran. Guru dengan tingkat kognitif yang tinggi akan cenderung berfikir abstrak, imajinatif, kreatif, dan demokratis. Guru seperti ini akan lebih fleksibel dalam melaksanakan tugas, bahkan memiliki hubungan yang baik dengan siswa dan teman sejawatnya. Peningkatan kompetensi guru dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan atau diklat dan bukan diklat. Adapun dalam bentuk diklat yaitu yang pertama in-house training, yang kedua program magang, yang ketiga kemitraan sekolah, yang keempat belajar jarak jauh, kelima pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus, keenam kursus singkat di LPTK dan lembaga pendidikan lainnya, yang ketujuh pembinaan internal oleh sekolah, yang terakhir pendidikan lanjut. Adapun dalam bentuk selain diklat yaitu yang pertama diskusi masalah pendidikan, yang kedua seminar, yang ketiga workshop, yang keempat penelitian, yang kelima penulisan buku atau bahan ajar, yang keenam pembuatan media pengajaran, dan yang terakhir pembuatan karya teknologi atau karya seni.